Ferin yang kesal, dia berjalan dengan tergesa-gesa. Tujuan utamanya dia akan pergi ke rumah temannya untuk menghindar dari Zaki. Namun saat dia hendak keluar dari area kontrakan, tiba-tiba saja dia berpapasan dengan Nia, kakak kandungnya Zaki. "Kak Nia," gumam Ferin pelan. Dia melihat Nia sedang berdiri di hadapannya sambil menyilangkan tangannya di dada. "Mau kemana kamu, Gunik?" tanya Nia sambil tersenyum. Ferin tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan hendak kembali ke dalam kontrakan. "Heh, mau kemana kamu? Kurang aja. Malah mau pergi lagi," bentak Nia. Dengan penuh amarah, dia langsung menarik tangan Ferin dengan kasar. Nia terlihat marah pada kekasih adiknya itu. "Apa-apaan kamu, Kak Nia? Sakit," teriak Ferin. Namun karena dia belum puas, Nia enggan mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut Ferin. Dia tetap menarik tangan wanita itu. Lalu Nia menyuruh Ferin untuk masuk ke dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. "Masuk," ucap Nia. Mendengar hal itu, Ferin hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau masuk ke dalam mobil itu. Entah kenapa dia langsung tidak enak hati. "Masuk," teriak Nia. Karena takut diapa-apakan oleh Nia, dengan berat hati Ferin akan menuruti ucapannya saja. Dia masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang campur aduk. Setelah mereka berdua sudah berada di dalam mobil, sontak saja Ferin terkejut. Karena ternyata di dalam mobil itu ada seorang pria yang sedang menunggu mereka. "Apa-apaan ini, Kak? Siapa dia?" tanya Ferin. Nia langsung tersenyum ketus saat mendengarkan pertanyaan dari Ferin. "Kamu masih tanya juga? Atau memang pura-pura bodoh? Ini kan pekerjaanmu. Kamu selalu mengganggu suami orang lain dan memeras uangnya. Nah sekarang, aku sengaja mempertemukanmu dengan pria yang sudah beristri dan banyak uang. Semoga saja kamu tertarik." Nia bicara sambil tersenyum ketus. Mendengar ucapannya, entah kenapa ada rasa sesak di dalam dada Ferin. Dia benar-benar sakit hati dengan ucapan Nia yang seakan-akan menganggap dirinya wanita murahan. "Kenapa kamu diam? Ayo, rayu pria yang ada di depanmu. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Aku juga tahu kamu suka pada suami orang lain kan? Masa sekarang kamu malah diam saja? Ayolah Ferin. Dia banyak uang loh. Masa kamu gak tertarik sih?" ucap Nia. Ferin mengepalkan tangannya. Ingin sekali dia berteriak dan memaki Nia. Namun apa daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan menerima hinaan dari Nia. "Mas, coba kamu sapa wanita liar ini," titah Nia pada pria yang sedang berada di depannya. "Halo sayang, kita jalan yuk," ajak pria itu. Nia tersenyum licik. Akhirnya dia bisa puas dan mempermalukan Ferin. Lalu Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap sendu ke arah Nia. "Kenapa kamu sampai menghinaku seperti ini? Kenapa kamu sangat membenciku? Kenapa?" tanya Ferin pada Nia. Tentu saja hal itu membuat Nia langsung tertawa dengan kencang. Bukannya iba, Nia malah muak melihat raut wajah Ferin. "Jijik sekali raut wajahmu. Seakan-akan kamu adalah wanita baik-baik yang dipaksa untuk melayani pria hidung belang. Bukannya kamu sudah pro? Bukannya kamu sudah jago dalam hal ini? Ferin, kamu pikir aku ini bodoh? Coba saja kalau aku tidak ada di sini, sudah pasti kamu akan langsung mencium pria yang sudah beristri ini," ucap Nia dengan tegas. Ferin memejamkan matanya. Kini dia benar-benar merasakan sakit hati bagai dihujan benda tajam. Dia tidak menyangka jika Nia akan mempermalukan dirinya seperti itu di hadapan pria asing. "Aku hanya mencintai adikmu saja. Aku tidak tertarik pada pria manapun. Hanya gara-gara aku merebut Mas Zaki dari Kak-nya. Dengan teganya kamu mempermalukanku dengan cara seperti ini. Kenapa, Kak? Seharusnya kamu menerima keputusan adikmu.
Dia mencintaiku juga, ucap Ferin sambil meneteskan air matanya. Lagi dan lagi Nia hanya tertawa mendengar ucapan Ferin. Dia seakan-akan meledek dan menganggap jika ucapannya itu hanya omong kosong saja. Mau bicara bagaimanapun juga, kamu tetap wanita murahan Ferin. Kamu bukan wanita baik-baik seperti kakakmu. Dan sekarang kamu berlaga seperti wanita polos. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Aku tahu kebusukanmu. Kamu selalu menggoda dan mendekati suami orang lain selain adikku kan? Dasar gila kamu. Nia bicara dengan penuh amarah. Kini dia meluapkan semua kekesalan selama ini dia pendam. Nia sudah tahu jika Ferin memang bukan wanita baik-baik. Dia juga tahu jika Ferin selalu menggoda pria lain di belakang adiknya. Terlihat Ferin hanya bisa menangis dan menundukkan kepalanya. Dia memegang dadanya yang terasa sesak. Ingin sekali Ferin kabur dan mengadukannya pada Zaki. Kenapa kamu menangis? Aku tahu itu hanya air mata buaya saja. Aku tidak percaya dengan tingkahmu itu, Ferin. Kamu pikir aku akan kasihan begitu setelah melihatmu menangis? Maaf, Ferin. Bukannya iba, aku malah semakin muak padamu, ucap Nia dengan nada tinggi. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Entah kenapa Ferin merasa sakit hati dengan ucapan Nia. Baru kali ini dia merasa tersinggung dengan ucapan seseorang. Padahal dari dulu, dia tidak pernah mau mendengarkan ucapan siapapun. Ferin tidak peduli pada orang-orang yang berusaha untuk menasehatinya. Tapi sekarang dia merasakan apa itu sakit hati. Ternyata ucapan Nia bisa membuat hati Ferin hancur seketika. Kamu tega menyakiti kakak kandungmu sendiri. Kamu ambil suaminya, lalu kabur dan tinggal bersama. Apa kamu pikir akan tenang-tenang saja begitu? Kamu pikir setelah merebut suami kakakmu sendiri, kamu dan Zaki akan hidup dengan tenang? Tidak. Selama aku masih hidup, kupastikan kamu akan menderita, ucap Nia dengan tegas. Sontak saja hal itu membuat Ferin semakin terkejut. Dia yakin jika ucapannya tidak main-main. Apalagi melihat tatapan Nia. Dia begitu membenci wanita yang sudah menghasut adiknya itu. Aku mau pulang, ucap Ferin pelan. Pulang? Pulang kemana, Ferin? Bukannya kamu sudah tidak butuh keluargamu sendiri? Aku mendengarnya langsung dari mulutmu. Maaf, aku akan ingat sampai kapanpun. Kamu mau pulang kemana? Ke rumah orang tuamu? Atau kakakmu? Apa kamu yakin mereka akan menerima kehadiranmu lagi? Nia mencecar pertanyaan pada Ferin. Nia akan terus membuat mental Ferin hancur. Dia tidak akan puas jika belum melihat Ferin benar-benar menderita. Apa mau muka Nia? Apa kamu menginginkan aku dan Mas Zaki berpisah? Tanya Ferin. Meskipun sakit, tapi Ferin sepertinya harus kuat dan merelakan semuanya. Sudah basi. Memangnya Anya masih mau menerima Zaki dalam kehidupannya? Aku sudah muak pada kalian berdua. Bukannya minta maaf pada Anya, kalian malah pergi dan tinggal bersama. Dasar pelaj, ucap Nia. Dia terus menghina Ferin. Mendengar ucapan kotor itu, Ferin kembali menatap sendu ke arah Nia. Apa kamu melihatku sekotor itu, Kak? Apa kamu tidak mau menerima kehadiranku dan menganggapku sebagai adik iparmu? Tanya Ferin lirih. Adik iparku? Wanita kotor sepertimu tidak pantas dianggap keluarga. Sudahlah, Ferin. Aku tahu rahasiamu. Aku juga tahu jika kamu selalu menggoda pria lain lagi, kan? Dan akhirnya, Zaki akan sadar dengan semuanya. Nanti jika dia sudah tahu kebusukanmu, maka kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Kamu sudah kehilangan segalanya sekarang. Bahkan keluargamu sendiri tidak mau menganggapmu sebagai keluarga lagi. Nia bicara dengan nada tinggi. Akhirnya Nia bisa meluapkan semua kekesalannya pada Ferin. Dia terus teringat-ingat ucapan wanita itu saat berada di rumah Anya. Dan ternyata Nia diam bukannya kalah. Dia malah merencanakan sesuatu untuk mempermalukan Ferin. Aku mohon jangan anggap aku sebagai wanita yang murahan. Aku mohon.
Jangan sakiti hatiku lagi, ucap Ferin. Dia tidak kuasa menahan air matanya. Bukannya iba, Nia malah mencengkeram wajah Ferin. Lalu sebutan apa yang pantas untukmu, Ferin? Apa kamu pikir kamu adalah wanita baik-baik dan korban di sini? Lihatlah kakakmu. Apa pernah kamu memikirkan perasaannya? Sampai kapanpun juga, aku akan terus mengincarmu, Ferin, ucap Nia sambil melepaskan cengkeramannya. Dan sekarang Ferin baru sadar, dia hanya dianggap wanita kotor saja di mata Nia. Meskipun dia berusaha, tetap saja kehadirannya tidak akan pernah dianggap ada olehnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa meluluhkan hatimu, Kak? Tolong, jangan bicara seperti itu lagi. Jangan membuat hatiku sakit hati lagi, Kak. Cukup, ucap Ferin. Dia lemah sekarang. Nia tersenyum ketus. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Ferin merasa tertekan dan terpojokan. Dia juga yakin, setelah ini pasti Ferin tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kamu bahagia setelah merebut suami kakak kandungmu sendiri. Sedangkan kamu tidak merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Kamu pikir kelakuanmu pantas dipuji? Kamu bangga karena sudah berhasil merenggut kebahagiaan kakakmu? Tanya Nia. Dia terus terpancing emosi. Ferin tidak menjawab. Dia bingung harus bicara apa lagi. Dia juga tahu Nia tidak akan berhenti bicara jika dia berani melawan ucapannya. Apa kamu sudah mulai sadar sekarang? Apa kamu menyesal, Ferin? Coba kamu jelaskan sekarang. Dengan melakukan hal menjijikan seperti ini, apa kamu sudah mendapatkan penghargaan? Tanya Nia. Ferin hanya menggelengkan kepala sambil menutup telinganya. Dia tidak mau mendengar ucapannya lagi. Dia berusaha untuk kuat menghadapi Nia. So polos. Baiklah, aku akan keluar dari mobil ini dan akan membiarkanmu berduaan dengan pria yang ada di depanmu sekarang. Silakan kalian bersenang-senang, ucap Nia sambil tersenyum licik. Mendengar ucapannya, Ferin terkejut sampai membelalak mata. Dia tidak menyangka jika Nia akan nekat membiarkan dirinya bersama pria asing di dalam mobil itu. Terlihat pria itu hanya tersenyum. Sepertinya dia juga memang tertarik pada Ferin. Tidakkah? Aku mohon, maafkan aku. Jangan melakukan hal ini. Bagaimana jika Mas Saki tahu? Pasti dia sangat marah, Kak, ucap Ferin memohon. Marah pada siapa? Pasti dia akan marah jika tahu kelakuan istrinya yang seperti ini. Sudahlah, Ferin, jangan pura-pura lagi. Kamu sudah terbiasakan dengan suami orang lain. Silakan nikmati saja, Nia bicara dengan tegas. Saat Nia hendak membuka pintu mobil dan hendak keluar, tiba-tiba saja Ferin memegang tangan Nia dan menahan kepergiannya. Apa yang kamu inginkan, Kak? Apa? Jangan bersikap seperti ini. Aku bukan wanita murahan. Coba kamu katakan, Kak Nia, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Ferin. Kini dia pasrah. Nia menoleh ke arah Ferin dan tersenyum ke arahnya. Apa benar kamu ingin tahu apa yang aku inginkan? Tanya Nia. Ferin hanya mengangguk sebagai tanda mengiyakan ucapannya. Baiklah, kamu pergi ke rumahnya sekarang. Minta maaf dan bersujud di hadapannya. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya Nia. Mendengar ucapannya, Ferin mendadak diam dan tidak bicara lagi. Mungkin saja syarat itu sangat berat untuknya, atau Ferin memang tidak ada niatan untuk meminta maaf pada kakaknya. Kenapa diam? Apa syaratku memang berat? Sehingga kamu tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan? Tanya Nia. Ferin masih terdiam, dan sekarang dia malah menundukkan kepalanya. Oh, jadi kamu tidak setuju dengan apa yang aku perintahkan? Ya sudah, aku akan keluar dari mobil ini dan membiarkanmu berduaan dengan pria yang ada di sini, ucap Nia. Saat dia hendak keluar, tiba-tiba saja Ferin berteriak dan memaki Nia. Kamu pikir aku mau meminta maaf pada kakaknya? Tidak sudi?
Aku tidak akan pernah mau meminta maaf pada kakakku. Dan kamu, kenapa kamu sangat membenciku? Apa kamu ingin tahu siapa aku yang sebenarnya? Ferin bicara dengan nada tinggi. Kini, dia mulai berani meninggikan nada bicaranya. Bukannya takut dengan bentakan Ferin, Nia malah menyilangkan tangannya di dada, sambil menatap tajam ke arahnya. Memangnya kamu siapa, Ferin? Apa kamu adalah orang yang terhormat? Atau kamu jago bela diri? Ayo buktikan siapa kamu yang sebenarnya. Tantang Nia. Ferin mengepalkan tangannya. Kali ini dia mulai terpancing emosi. Aku bisa melenyapkan muka Nia. Jangan macam-macam kamu, ucap Ferin mengancam. Apa melenyapkanku? Bagaimana caranya? Sekarang saja kamu sedang berada di sini. Apa kamu berani ingin melenyapkan nyawku? Tanya Nia. Dia tidak takut. Ferin menarik napas kasar. Dia akan menghadapi Nia dan akan berani melawan ucapannya lagi. Jika kamu berani mengusik kehidupanku, maka aku tidak akan segan-segan dan kedua orang tuamu. Aku tidak akan main-main dengan ucapanku. Camkan itu, ucap Ferin dengan tegas. Mendengar ucapannya, Nia hanya tersenyum. Setelah itu, dia mengutak-atik ponsel miliknya yang sejak tadi berada di dalam genggamannya. Terima kasih, Ferin. Kini aku sudah merekam ucapanmu yang baru saja kamu katakan. Terima kasih. Ini adalah sebuah ancaman berbahaya. Aku akan memberitahu Zaki tentang rekaman ini. Deh, betapa terkejutnya Ferin. Ternyata sedari tadi Nia hanya menjebaknya saja. Dan sekarang dia tidak bisa berkutik lagi. Tubuh Ferin langsung lemas tidak berdaya. Ternyata Nia mempunyai rencana untuk membuat Ferin menderita. Dia yakin setelah ini, pasti akan ada masalah yang sangat besar. Sekarang kamu keluar dari mobil ini, ucap Nia. Mendengar hal itu Ferin menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak mau turun sebelum Nia menghapus rekamannya. Kenapa kamu melakukan semua ini padaku, Kak Nia? Kenapa? Tanya Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Dan lihatlah, sekarang kamu kembali berubah, Ferin. Tapi sayangnya, aku sudah tidak peduli lagi. Kamu orang yang sangat licik. Aku tahu itu. Nia bicara sambil tersenyum. Nia akan terus mengusik Ferin. Dia tidak akan berhenti jika belum puas. Saat lengah Ferin hendak merebut ponsel milik Nia dari tangannya. Heh, tidak semudah itu. Kamu pikir aku bodoh? Dan apa kamu bisa merebut ponsel ini dari tanganku? Tanya Nia. Serahkan ponselmu. Hapus rekamannya, ucap Ferin dengan nada tinggi. Dia mulai takut sekarang. Ferin takut rekaman itu sampai ke telinga Zaki. Jika hal itu terjadi, berarti itu artinya Ferin akan kehilangan Zaki hanya gara-gara kebodohannya. Apa maumu? Tolong hapus rekaman itu. Baiklah, aku akan menuruti ucapanmu untuk meminta maaf pada kakaknya. Tapi kamu harus janji, jangan pernah mengusik kehidupanku lagi dan hapus rekaman itu, ucap Ferin dengan tegas. Nia menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah percaya pada Ferin lagi. Karena dia yakin, pasti Ferin akan menipunya. Apa aku harus percaya dengan ucapanmu? Kenapa kamu takut dengan rekaman ini? Tanya Nia sambil tertawa pelan. Mendengar ucapannya, Ferin mengepalkan tangannya. Dia benar-benar muak dan kesal pada Nia. Hapus rekaman itu. Atau apa? Apa kamu akan melenyapkanku sekarang? Ayo, aku tantang kamu, Ferin. Apa kamu berani melakukan hal itu? Ucap Nia. Plak. Tanpa diduga karena saking kesalnya, Ferin berani menampar pipi Nia dengan kencang. Dan sontak saja hal itu membuat Nia dan pria itu terkejut bukan main. Sialan. Serahkan ponselmu. Aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu, ancam Ferin sambil berteriak. Nia yang geram. Dia menjambak rambut Ferin dengan kencang, sehingga Ferin berteriak kesakitan. Awuh, sakit.
Lepaskan! Teriak Ferin. Kurang aja. Kamu berani menamparku, ha? Ucap Nia kesal. Lalu dia membuka pintu mobilnya dan langsung menendang tubuh Ferin hingga dia terjungkal keluar. Ah! Sakit! Teriak Ferin. Tubuhnya langsung terjatuh ke tanah. Dia juga merasa lemas dan tidak berdaya. Itulah akibatnya jika kamu berani melawanku. Ingat satu hal, Ferin. Kamu bukan lawan yang sebanding untukku. Dasar bodoh. Lihat, aku sudah mengirimkan rekamannya pada Zaki. Dan pasti dia sedang mendengarkan rekaman itu sekarang. Nia bicara sambil tersenyum licik. Mendengar ucapannya, Ferin langsung berdiri dan berlari menuju ke kontrakan. Dia tidak merasakan rasa sakitnya. Dia hanya ingin segera sampai di kontrakan dan menemui Zaki di sana. Setelah melihat kepergiannya, Nia hanya tertawa pelan. Mas, ayo kita jalan, ucap Nia. Mendengar ucapannya, pria itu langsung tancap gas dan melajukan kendaraannya. Ferin berlari dengan tergopoh-gopoh. Dia terus teringat ucapan Nia yang mengatakan jika Zaki sedang mendengarkan rekamannya. Mas, aku mohon jangan dengarkan rekaman itu dulu, gumam Ferin. Dia berharap Zaki tidak mendengarkan rekaman yang dikirim oleh kakaknya. Sesampainya di sana, tanpa menunggu lama Ferin langsung membuka pintu kontrakannya dengan lebar. Mas, ucap Ferin. Kini dia melihat Zaki sedang mengemas semua barang-barang miliknya ke dalam koper. Ferin mendekat ke arah Zaki dan memegang tangannya. Mas, kamu mau kemana? Tanya Ferin. Dengan penuh amarah Zaki langsung menghempaskan tangan Ferin. Lalu dia kembali memasukkan semua barang-barang miliknya ke dalam koper. Tidak terasa air matanya menetes begitu saja di pipi. Ferin yakin pasti Zaki sudah mendengarkan rekaman itu. Sehingga hal itu membuat dia marah dan akan pergi meninggalkannya. Apa yang terjadi, Mas? Coba katakan dengan jelas. Kenapa kamu malah diam? Tanya Ferin. Dia pura-pura tidak tahu. Zaki menghentikan aktivitasnya dan menatap tajam ke arah wanita itu. Kamu masih pura-pura juga, ha? Untuk apa aku hidup bersama seorang penjahat sepertimu? Berani sekali kamu mengancam Kak Nia dan kedua orang tuaku. Mau bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku. Dan sekarang aku baru sadar, ternyata kamu hanya ingin menjauhkanku dari keluargaku sendiri. Aku akan pergi dari sini dan meninggalkanmu. Zaki bicara dengan penuh amarah. Ternyata benar Zaki memang sudah mendengarkan rekaman itu. Dan dia percaya jika Ferin sudah berani mengancam kakaknya. Apa kamu percaya dengan ucapannya, Mas? Seharusnya kamu bertanya dulu padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang menarik tanganku, Mas. Dia memaksaku untuk masuk ke dalam mobil entah milik siapa itu. Dia sudah berani menghinaku. Tapi kenapa kamu malah percaya pada kakakmu itu? Plak, plak. Zaki menampar pipi Ferin 2 kali. Dia menduga wanita itu sudah berani menuduh Nia. Kurang ajar kamu, Ferin. Berani sekali kamu malah menuduhku kakakku yang tidak-tidak. Dia meneleponku tadi. Sambil nangis-nangis Kak Nia menjelaskan. Jika kamu sudah berani memukul dan mengancamnya. Ucap Zaki. Ferin tidak menyangka jika Nia bukan orang yang sembarangan. Padahal tadi dia berjalan tergesa-gesa untuk menemui Zaki. Tapi ternyata Nia sudah lebih dulu menghubungi adiknya dan malah membalikan faktanya. Mas, akulah korbannya di sini. Kakakmu menjebakku tadi. Kenapa kamu tidak percaya dengan ucapanku, Mas? Aku mohon, jangan percaya pada Kak Nia. Dia hanya pembohong. Dia hanya ingin menghancurkan hubungan kita. Ucap Ferin. Dia terus berusaha meyakinkan Zaki. Namun sepertinya Zaki sudah terlanjur percaya pada kakaknya. Sehingga dia enggan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Ferin. Selesai memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper, Zaki melangkahkan kakinya dan akan keluar dari kontrakan itu. Mas, aku mohon. Apa kamu akan pergi meninggalkanku?
Apa kamu tidak kasihan pada bayi yang ada di dalam kandunganku? Tanya Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Mendengar ucapannya, Zaki menoleh ke arah Ferin sambil tersenyum ketus. Bayi siapa yang kamu maksud? Apa benar kamu sedang mengandung? Jika benar hal itu terjadi, maka anak yang sedang kamu kandung bukanlah anakku. Deh! Bagaikan tersambar petir di siang hari, Ferin begitu syok saat mendengar ucapan Zaki. Wajahnya langsung memerah. Kini Ferin mulai panik. Ingat Ferin, aku percaya dengan ucapan Anya sekarang. Aku mandul. Aku tidak bisa mempunyai anak. Ucap Zaki dengan tegas. Ferin semakin dibuat mati kutu dengan ucapan yang keluar dari mulut Zaki. Kini semuanya sudah hancur. Dia akan kehilangan segalanya termasuk pria yang sangat dia cintai yaitu Zaki. Aku sudah memikirkan semuanya. Kamu berselingkuh dengan Sandi, kamu juga berpura-pura hamil, dan sekarang kamu berani mengancam kakakku. Dasar wanita tidak waras. Zaki bicara dengan nada tinggi. Setelah itu dia berjalan menuju ke arah pintu dan keluar dari kontrakan. Zaki meninggalkan Ferin yang masih syok di sana. Ferin menjatuhkan dirinya di lantai. Kini dia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Semuanya sudah hancur. Bahkan Ferin sudah kehilangan keluarganya. Apa-apaan ini? Kenapa malah begini? Kenapa semuanya hancur? Kenapa aku tidak bahagia setelah merebut Mas Zaki dari tangan Kak Anya? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di kepalanya. Dia benar-benar masih syok dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan kakinya tidak sanggup untuk berjalan. Ferin tidak bisa menahan kepergian Zaki, sehingga dia pergi begitu saja meninggalkannya. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa Mas Zaki malah meninggalkanku? Ini semua gara-gara si Nia, sialan itu. Aku sangat membenci wanita itu. Ferin bicara dengan nada kesal. Dia tidak kuasa menahan kesedihannya lagi. Ferin langsung menangis sejadi-jadinya. Loh, kenapa kamu masih di sini? Zaki sudah pergi. Kenapa kamu malah menangis seperti ini? Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kedatangan ibu pemilik kontrakan. Ferin berhenti menangis dan berdiri, lalu dia mendekat ke arahnya. Ada apa, Bu? Tanya Ferin gemetar. Kenapa masih tanya juga? Cepat kamu pergi dari kontrakanku. Jangan banyak bicara lagi. Ucap Rina. Dia langsung mengusir Ferin. Ferin memejamkan matanya. Dia lemas tidak berdaya. Masalah terus saja berdatangan. Dan sekarang dia diusir dari kontrakan. Tapi karena tidak mau masalahnya semakin runyam, Ferin tidak banyak bicara dan mengalah saja. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan dengan gontai. Ferin akan mengemasi semua pakaian miliknya ke dalam koper lalu pergi dari kontrakan itu. Dirasa sudah selesai, Rina tersenyum puas lalu dia melengos pergi.